hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesehatan yang Allah berikan kepada kita semua menjadikan kesehatan, bahkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi hidup yang barokah, penuh rahmat, maghfirah dan hidayahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Hadirin para pendengar, para penuntut ilmu, para pencari ridha Allah, mari kita sebelum dimulai kita mengirim Fatihah dulu. Mudah-mudahan kita semuanya dosa kita diampuni dosanya, keluarga kita yang sudah menolong kita, yang punya rezeki kita digampangkan, urusan kita dimudahkan, umur kita dipanjangkan, dijauhkan dari segala musibah dan segala penyakit dari wabah. Amin amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kami akan menerangkan tentang bulan Muharram. Bismillahirrahmanirrahim. Benarkah di bulan Muharram banyak faidah-faidah bagi kita sebagai umat Islam, dan juga apa kok diberi nama Muharram? Bismillahirrahmanirrahim. Bulan Muharram adalah bulan pertama dalam kalender Islam atau kalender Hijriah. Sejarah bulan Muharram, keutamaan di bulan Muharram, di bulan Muharram yaitu berpuasa, shaim, yaitu berpuasa. Kalender Hijriah dimulai dari bulan Muharram, merupakan bulan yang mulia dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang memiliki berbagai keutamaan dalam mempunyai sejarah penting dalam sejarah umat Islam. Karena bulan Muharram adalah sejarah penting, keutamaan dan amalan sunnah bagi umat Islam. Yang pertama, di bulan Muharram adalah bulan Allah. Disebut Muharram karena di masa dulu, di masa Rasulullah, ketika bulan Muharram maka dilarang untuk berperang, ya, sehingga disebut bulan Muharram. Dan juga yang kedua adalah bulan Muharram itu termasuk bulannya Allah. Makanya sehingga bagi orang yang berpuasa di bulan Muharram maka dihapus dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam 1 tahun. Ya mungkin karena di sini adalah bulan Allah dan orang berpuasa juga berat, ya, berat. Tapi kalau kita sudah terbiasa maka menjadi enteng, menjadi ringan untuk meninggalkan segalanya, meninggalkan makanan yang enak untuk menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu puasa Tasu'a dan Asyura. Ya, Tasu'a berarti tanggal 9-nya. Tanggal 9-nya kita berpuasa. Dan juga Asyura tanggal 10. Dan juga amalan di bulan Muharram memperbanyak puasa sunnah. Kalau bisa mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Yang kedua, puasa Asyura, itu amalan-amalan di bulan Muharram. Yang pertama itu memperbanyak puasa, Tasu'a, kemudian Asyura. Dan juga yang keempat untuk membantu kepada orang lain yang punya rezeki, dikasih kepada anak yatim, du'afa, terutama bagikan keluarga nafkahnya di bulan itu bagi laki-laki. Bulan Muharram berasal dari kata haram,
yang artinya adalah suci atau larangan, dilarang, terlarang. Di mana Muharram? Karena zaman dulu, masa zaman dulu, pada bulan ini dilarang berperang dan membunuh. Larangan itu tersebut berlaku hingga masa Islam. Bahkan bulan Muharram termasuk salah satu bulan yang diharamkan untuk berperang. Orang-orang Arab baik sebelum masa Rasulullah maupun pada masa beliau tidak memiliki angka tahun. Sebelum Rasulullah itu nggak ada angka tahun. Maksudnya tidak ada tahunnya bagi umat Islam sebelum Rasulullah. Pada masa dulu, mereka biasa menamakan tahun dengan peristiwa. Hanya dikasih, sekalipun nggak pakai penanggalan, hanya bisa menggunakan dengan peristiwa saja, kode. Kalau sekarang itu adalah identitas pakai kode. Misalnya seperti disebut tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Karena pada masa itu ada satu pasukan, ada sebuah rombongan pasukan yang mana pasukan itu dari Raja Hafsah atau Raja Najasyi, itu mengadakan promosi, mengadakan hujatan untuk membunuh Rasulullah SAW, yang mana tentaranya pada waktu itu menggunakan gajah, sehingga Rasulullah disebut dilahirkan pada tahun gajah. Ada tahun yang disebut dengan tahun Fijr, Amul Fijr, karena saat itu terjadi perang Fijr. Ada tahun yang disebut dengan tahun Nubuwah, karena di tahun itu masa pengangkatan Nabi sebagai utusan Nubuwah, atau Rasul Nabi waktu itu menerima wahyu. Nah, kemudian di masa pemerintahan ketiga, pada tahun ketiga masa pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, datang satu masalah yang dialami oleh pejabat-pejabat pada waktu itu, pejabat pemerintah. Ketidakadaan angka tahun membuat sebagian pejabat itu bingung. Di mana ini Sayyidina Umar? Ini kok nggak ada tanggal, kok nggak ada yang tertera di pembukuan. Jadi pejabat di masa itu, kepemerintahan di masa Sayyidina Umar itu kesulitan. Kemudian ada salah satu gubernur, di antara yang kesulitan salah satunya adalah gubernur besar Abu Musa al-Ash'ari pada waktu itu radhiyallahu anhu. Itu yang kebingungan. Kemudian karena Sayyidina Umar itu mendengar aduan-aduan seperti itu, kemudian Abu Musa Umar kemudian menerbitkan kalender Islam setelah bermusyawarah dengan para sahabat. Kemudian pada waktu itu tersebarlah, dibuat kalender Islam. Ya, setelah kalender itu dibuat, pada bulan apa yang harus kita taruh pada kalender Islam? Kemudian Utsman bin Affan mengusulkan Muharram, dan juga banyak peristiwa-peristiwa di masa bulan Muharram, bulan Muharram. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya. Amin amin Allahumma amin. Mungkin sampai di sini yang kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.